Mari kita membahas Green Skills bersama Bapak Guru Andi. Perkenalkan saya Andi Purwanto, kelas A, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fathur Rahman, SPD, Eskom, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Perkenalkan saya Andi Pranto. Di sini saya akan membawakan materi tentang green skills. Di sini juga ada pendahuluan dan di mana green skill ini yaitu meningkatkan krisis lingkungan global, dunia pendidikan dan dunia kerja dihadapkan pada tuntutan untuk mengecek sumber daya manusia yang tidak hanya terampil tetapi juga sadar lingkungan. Green skills atau keterampilan hijau menjadi solusi strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Keterampilan ini mencakup pengetahuan, sikap dan praktik kerja yang mendukung pelestarian lingkungan, efisiensi energi, serta penggunaan sumber daya secara bijak. Penerapan green skills tidak hanya penting bagi industri masa depan, tetapi juga relevan untuk diterapkan sejak dini di lingkungan pendidikan, termasuk di sekolah menengah kejuruan SMK. Dengan membekali peserta didik dengan green skills, kita tidak hanya mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang kompetitif, tetapi juga menjadikan mereka agen perubahan yang peduli terhadap kelestarian bumi. Green skill atau keterampilan hijau adalah kemampuan pengetahuan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keterampilan ini mendukung peralihan menuju ekonomi hijau, green economy, yaitu sistem ekonomi yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Apa sih pentingnya green skill? Green skills sangat penting karena menjadi kunci dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan kelangkaan sumber daya alam. Dunia kerja saat ini dan masa depan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu bekerja dengan cara ramah lingkungan. Contoh green skill. Green skills mencakup berbagai keterampilan yang dapat diterapkan di banyak sektor pekerjaan. Beberapa contoh di antaranya pengelolaan limbah dan daur ulang. Terus juga ada penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik dan urban farming, desain ramah lingkungan, eco design, audit energi dan lingkungan. Dan di mana untuk pengolahan limbah tersebut yaitu misalnya kemampuan memilih dan mengolah dan mendaur ulang sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Jadi kayak memisahkan antara sampah organik dan juga sampah non-organik. Terus untuk penggunaan energi terbarukan, yaitu misalnya kita menggunakan atau kita memasang yang namanya panel surya atau kincir angin untuk menghasilkan suatu energi yang ramah lingkungan. Di sini juga ada efisiensi energi dan di mana untuk efisiensi energi ini yaitu misalnya atau contoh kita menggunakan lampu LED atau mematikan yang namanya peralatan-peralatan elektronik yang sudah tidak dipakai lagi. Dan masih banyak lagi kayak pertanian organik atau urban farming yaitu biasanya itu digunakan pada lingkungan tanpa bahan kimia. Jadi itu tanaman yang lingkungannya itu tanpa bahan kimia. Jadi benar-benar kayak tanpa kimia. Jadi seperti kayak menanam di lahan terbatas seperti perkarangan rumah atau juga atap gedung. Kayak hidroponik lah, berkata gitu. Terus ada sektor yang membutuhkan green skill. Green skills dibutuhkan di berbagai sektor karena
Hampir semua bidang pekerjaan kini terdampak oleh isu lingkungan. Berikut beberapa sektor utama yang sangat membutuhkan keterampilan hijau. Pertama yaitu ada energi dan teknologi terbarukan, yaitu di mana kemampuan memanfaatkan sumber energi bersih seperti matahari, angin, atau biomasa untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti halnya kayak instalasi panel surya atau pembangkit listrik tenaga angin. Terus juga ada konstruksi berkelanjutan atau green building dan di mana untuk ini ya atau konsep konstruksi berkelanjutan yaitu di mana sektor ini memerlukan beberapa keterampilan dalam membangun gedung hemat energi, membangun bahan ramah lingkungan, dan merancang sistem yang efisien. Contohnya seperti arsitek hijau, teknisi, dan bangunan hemat energi. Terus juga ada transportasi ramah lingkungan, seperti halnya kayak kendaraan listrik dan sistem transportasi publik efisien mendorong pemerintahan grand scale di bidang otomotif dan perencanaan transportasi. Contohnya itu seperti kayak mekanik kendaraan listrik dan perencanaan jalur sepeda. Jadi jarang minim banget penggunaan atau sepeda motor atau sepeda mobil gitu. Jadi jarang. Jadi lebih rata-rata itu menggunakan sepeda listrik dan juga sepeda pada umumnya. Juga ada manufaktur hijau. Untuk manufaktur hijau ini yaitu perlunya seperti kayak halnya kayak industri perlu mengurangi limbah atau menghemat energi. Seperti halnya kayak industri tersebut itu menggunakan panel surya. Terus juga contohnya itu teknisi produksi bersih dan juga analisis efisiensi energi. Terus juga ada pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Kayak diperlukan keterampilan dalam mengolah lahan secara ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem dan tetap menjaga produktivitas. Seperti halnya kayak petani organik dan pengolahan hutan lestari. Selanjutnya yaitu ada peran SMK dan lembaga pendidikan. Sekolah khususnya SMK atau sekolah menengah kejuruan memiliki peran strategis dalam menanamkan grand skills kepada peserta didik sejak dini. Berikut beberapa peran pentingnya yang sudah saya rangkum dari beberapa referensi yang saya dapat, yaitu ada integrasi green skill dalam kurikulum. Jadi, pada hal itu SMK dapat mengintegrasikan materi keterampilan hijau ke dalam mata pelajaran produktif seperti halnya kayak TITL, terus juga kayak teknik listrik, kayak otomotif, bangunan, pertanian, bahkan lainnya. Apa sih dari contoh-contoh tersebut seperti pembelajaran tentang sistem energi terbarukan atau manajemen limbah. Juga ada penerapan pembelajaran kontekstual dalam berbasis proyek atau project basic learning. Itu biasa itu dengan pendekatan dengan siswa diajak nih untuk menyelesaikan proyek nyata yang berkaitan dengan lingkungan atau isu-isu lingkungan yang ada di dunia gitu. Seperti kayak membuat poster atau instalasi panel surya mini atau sistem irigasi hemat air. Terus juga ada pengembangan sistem dan budaya ramah lingkungan di sekolah. Seperti halnya itu kayak melakukan kegiatan rutin. Jadi itu seperti pemilahan sampah, hemat listrik, gerakan tanam pohon, dan juga bisa jadi kayak grand camping gitu ya. Jadi kita camping tuh gunanya untuk kayak nanam-nanam aja, nanam-nanam pohon. Jadi kan bisa jadi ini sekolah ini jadi peduli gitu, menumbuhkan suatu karakter peduli kepada siswa. Terus kerjasama dengan dunia industri dan lembaga kurikulum. Terus juga nih pada dasarnya kan untuk SMK itu kan biasanya menjalin kemitraan dengan industri atau bisa dikatakan dengan PKL atau magang. Nah, jadi dari sini tuh guru bisa nih mengajarkan atau pelatihan guru juga agar siswanya ini dapat kompeten gitu dengan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja hijau. Jadi industrinya juga sudah hijau, masih siswanya juga sudah menerapkan kurikulum hijau.
Terus juga ada fasilitas sarana dan prasarana mendukung. Nah, sekolah juga menyediakan sarana atau prasarana fasilitas pendukung seperti kayak tanaman edukasi, tempat daur ulang, kebun sekolah, dan alat praktik energi terbarukan. Contoh implementasi green skill di sekolah. Penerapan green skill tidak harus langsung besar dan kompleks. Sekolah dapat memulainya melalui kegiatan sederhana namun berdampak besar dalam membentuk kebiasaan ramah lingkungan di kalangan siswa dan guru. Berikut beberapa contoh implementasinya, yaitu ada program pemilahan sampah, pemanfaatan energi surya, penanaman dan perawatan tanaman air, taman sekolah, kampanye hemat energi dan air, kegiatan proyek lingkungan, penggunaan bahan ramah lingkungan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya yaitu ada tantangan pengembangan grand skills. Meskipun penting dan relevan, pengembangan grand skills di dunia pendidikan maupun industri tidak lepas dari berbagai tantangan. Seperti halnya kayak kurangnya tenaga pengajar yang kompeten atau kurangnya SDM yang kompeten. Minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung. Terus juga ada rendahnya kesadaran lingkungan. Jadi misalnya walaupun kita sudah mengadakan program Grand Skill ini, tetapi dari kesadarannya masing-masing masih kurang, SDM-nya masih rendah, itu percuma saja. Jadi program Grand Skill ini tidak akan berjalan atau tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus juga ada kurangnya dukungan kebijakan dan dana, belum meratanya permintaan industri. Nah, dari materi-materi yang sudah saya paparkan, saya di sini dapat menarik kesimpulan bahwasannya grand skill merupakan keterampilan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghadapi tantangan lingkungan. Keterampilan ini dibutuhkan di berbagai sektor dan harus ditanamkan sejak dini, terutama melalui pendidikan di SMK, meski menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan pelatihan. Pengembangan grand skill tetap harus didorong melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan industri. Grand skill bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan masa depan yang berkelanjutan. Ini juga ada beberapa referensi yang saya ambil untuk menjawab atau untuk menjelaskan dari materi tentang grand skill. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.